Demensia ini kalau mau digambarkan seperti slide ini, demensia seperti payung besarnya. Jadi kalau mau bicara tentang hari Alzheimer, Alzheimer disease hanya salah satu dari bagian dari payung besarnya demensia ini. Di mana demensia ini kita kenal sebagai suatu sindrom klinis. Ya, jadi kalau dibilang penyakit bukan, karena memang benar-benar sindrom klinis karena adanya penurunan global dari kemampuan kognitif dan adanya defisit memori pada orang dengan demensia, dan gangguan ini akan menurunkan kemampuan fungsi sehari-hari. Ya, dari tadi yang mampu, jadi lama-lama menjadi benar-benar tidak mampu. Jadi bisa kita lihat bahwa demensia ini payung besar, ada banyak jenisnya. Jadi kalau seorang dokter biasanya akan melihat demensia jenis apa sih? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, payung besarnya itu sangat bisa kita lihat bahwa ada banyak jenis demensia dan banyak juga penyebabnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada yang dinamakan, bisa juga demensia itu disebabkan oleh tumor, ada penyakit degeneratif, adanya tekanan di otak yang menyebabkan hidrosefalus, adanya penyakit infeksi, bahkan di sini sebenarnya ada akibat kekurangan nutrisi, dan ada juga karena gangguan metabolik dan masalah penyakit endokrin. Atau juga ada penyebabnya yang bisa disebabkan karena trauma. Jadi sebenarnya demensia itu penyebabnya multifaktor. Tetapi kita berbicara tentang Alzheimer, ini hanya salah satu bagian dari ini semua yang menjadi masalah di otak seorang lansia. Waduh. Ya. Di sini bisa kita lihat kenapa kita harus membedakan, karena kalau kita mau bicarakan tentang Alzheimer, Alzheimer ini merupakan suatu demensia yang kronis. Jadi ada demensia yang kita anggap sebagai akut atau juga yang subakut. Jadi ini sangat berbeda dampaknya. Jadi semua masalah di otak ini ada yang akut, subakut, kronik, itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi intelektual seseorang. Jadi kalau yang cepat itu biasanya karena ada infeksi otak, atau ada suatu tekanan hidrosefalus yang lama-lama akan membesar dan menekan fungsi otak sehingga otak tidak berjalan dengan baik, dan bila tidak ditata laksana dengan baik, mereka itu akan menyebabkan suatu gangguan intelektual yang permanen. Ya. Di sini kita lihat bahwa semua masalah demensia itu ada pada otak manusia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa demensia yang terbanyak adalah demensia Alzheimer, yaitu sekitar 60% kasus demensia adalah Alzheimer. Ini maaf, nggak tahu nih slide-nya kenapa jalan sendiri. Dan ini jarang terjadi pada usia yang kurang dari 45 tahun, dan insidensi dari demensia Alzheimer ini akan bertambah seiring bertambahnya usia. Penyebab pastinya tidak ada yang tahu, karena kita akan tahu kalau sudah diotopsi otak lansia yang mengalami demensia ini. Secara patologi dikatakan ditemukannya adanya plak senil dan neurofibrilasi di otak, dan yang perlahan-lahan akan diawali dengan suatu adanya gangguan memori. Ya, jadi seperti gambarannya, ini sebelah adalah gambaran CT scan-nya, ini gambaran MR-nya, dan ini gambar fungsional MRI, di mana di dalam fungsionalnya terjadi hipoperfusi di temporoparietalnya. Jadi di sini ada yang saya selalu mengatakan pada pasien, bila mengalami demensia Alzheimer, dia mengalami suatu pengecilan otak yang lama-lama menjadi sisi-sisinya mengecil dan semakin mengkerut, dan akhirnya sulcus otaknya menjadi sangat terlihat jelas pada pemeriksaan MRI ini.